pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum menikah. Ya, seberapa pentingkah pemeriksaan ini, gitu ya. Jadi kita belajar terkait dengan itu. Apakah penting kegiatan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Jadi apa saja yang perlu diperiksa? Itu yang hari ini kita pelajari seperti itu. Jadi konsep dari premarital screening. Tes pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Nah, pengertian lain, pemeriksaan awal sebelum menikah untuk segera dilaksanakan agar tidak terjadi kerusakan pada penyakit darah, ya, penyakit infeksi, dan penyakit lainnya yang bisa mentransmisi pada pasangan lainnya atau anak di masa depan. Ya. Jadi, memang tujuan awal atau tujuan utama dilakukan premarital check-up atau screening kesehatan sebelum menikah itu adalah untuk deteksi dini, ya, deteksi dini kelainan kesehatan yang terjadi pada pasangan calon pengantin tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan keluarga yang sehat, keturunan yang sehat, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang bisa diperkirakan dari awal, yang bisa dicegah sejak dini, itu dilakukan eh, dilakukan pencegahan upaya preventif sedini mungkin. Jadi dilakukanlah screening pranikah seperti itu, ya, tes pranikah. Definisi lain menurut Kemenkes, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan genetik, penyakit menular, infeksi melalui darah, pemeriksaan premarital yang terdiri atas pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik secara lengkap. Jadi ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi apa saja? Kalau jadi perempuan, pemeriksaan dan berat badannya lilanya itu berapa, gitu ya. Kemudian selain itu, adakah dia itu resiko tekanan darah tingginya? Ya, itu screening awal mungkin yang perlu dilaksanakan. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan secara lengkap terkait dengan pemeriksaan darahnya. Ya, apakah dia memiliki keturunan kelainan darah dari keluarganya? Apakah ada yang apa ada riwayat terkait dengan hemofili, ya, kemudian talasemia, kelainan darah yang lainnya, gitu ya. Kemudian apakah ada riwayat keturunan diabetes? Apakah ada eh, penyakit darah yang lainnya, mungkin infeksi menular seksual dan lain sebagainya, ya. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan sedini mungkin, dilakukan sebelum menikah supaya terdeteksi, ya, pasangan calon pengantin tersebut. Tujuan untuk menikah itu adalah salah satunya memiliki keturunan yang sehat. Ya, salah satu fungsi menikah adalah fungsi reproduksi. Ya, di mana ketika pasangan calon pengantin itu memiliki status kesehatan yang baik, ya, harapannya nanti proses kehamilannya itu juga sehat, ya, proses persalinannya itu juga sehat, bayi yang dilahirkan itu kondisinya sehat, ya, semua terpenuhi terkait dengan gizinya, kecukupan gizinya, kasih sayangnya, ya. Jadi persiapan psikologisnya pun juga harus dipersiapkan sedini mungkin. Makanya dilakukan konseling, nanti ada yang dinamakan dengan konseling pranikah, ya. Jadi bukan hanya semata-mata menikah itu, oh ya sudah menikah, kemudian melakukan hubungan seksual, kemudian punya anak, ya udah selesai. Tapi lebih ke arah tanggung jawab dan fungsinya sebagai keluarga itu seperti apa, ya. Tahu nggak sih maknanya itu menikah, eh, selain untuk fungsi reproduksi, untuk mendapatkan keturunan, apakah dia mampu menjadi seorang ayah, gitu ya? Apakah dia mampu menjadi seorang ibu? Apakah dia mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maupun seorang ibu? Ya, lebih dalam lagi seperti itu. Jadi bukan hanya ya udah menikah kemudian nggak diperdulikan nanti itu kedepannya bagaimana. Jadi sebelum menikah itu memang harus benar-benar dipersiapkan, ya, bukan yang dipersiapkan pernikahannya kemudian ada apa
foto prewedding, kemudian souvenir dan lain sebagainya. Akan tetapi lebih ke arah persiapan fisik dan mentalnya. Nah, itu yang menjadi tugas kita sebagai tenaga kesehatan supaya menurunkan angka kematian ibu, ya, menurunkan angka kejadian stunting, ya, itu merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebagai bidan, sebagai tenaga kesehatan, seperti itu. Ya, tujuannya untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak menurun. Ya, ketika nanti ibunya ada riwayat apa penyakit talasemia, hemofili, berarti kan memang ibunya tidak diperkenankan untuk hamil kan ya. Kalaupun nanti ibunya hamil, berarti nanti memiliki resiko yang sangat tinggi ya, baik itu ke ibunya maupun ke janinnya. Ya, otomatis akan terjadi perdarahan, meningkatkan risiko kematian ibu seperti itu. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan ketika memang ada riwayat-riwayat penyakit tertentu gitu ya. Kalau misalnya nanti ibunya di awal sudah dideteksi dini, ditemukan ibunya anemia, ya dengan status gizi kurang, misalnya kek, ya, jadi harus benar-benar diperbaiki dulu gizinya sebelum dia sebelum dia hamil, gitu ya. Jadi ini adalah upaya pranikahnya, ya, upaya persiapan pranikah untuk mempersiapkan prakonsepsi. Bisa dibedakan ya, pranikah dan prakonsepsi. Kalau pranikah, kita deteksi dini, baik itu terkait kesehatan fisik ibu, kesehatan mental ibu, ya. Kemudian kalau prakonsepsi, ya berarti mempersiapkan kehamilannya. Jadi nanti setelah menikah, harus ada kunjungan pulang untuk memperevaluasi terkait dengan status kesehatan ibunya. Apakah dia sudah siap untuk hamil, gitu ya. Kalau misalnya dari screening pranikah kita temukan dengan status gizinya kurang, kemudian ibunya mengalami anemia, berarti harus diperbaiki dulu, gitu ya. Diperbaiki dengan cara apa? Konsumsi tablet Fe, ya, kemudian pemenuhan gizi seimbang, ya, sampai tidak ada status kek atau status anemia yang melekat pada calon ibu ini, gitu ya. Kalau sudah benar-benar kondisinya sehat, baru untuk mempersiapkan prakonsepsi, konsumsi asam folat, ya, konsumsi tablet Fe per minggu untuk mempersiapkan prakonsepsinya supaya nanti terjadi kehamilannya, kualitas sel telurnya, kualitas spermanya itu bagus gitu ya. Jadi nanti terjadi konsepsi pun eh, apa zigot atau janin yang dihasilkan dari hasil pembuahannya itu benar-benar yang memiliki kualitas yang bagus seperti itu. Nah, perkawinan yang sehat ini merupakan ikatan suci yang dibangun dengan tujuan untuk meneruskan keturunan atau melangsungkan sehat reproduksi, membentuk generasi yang berkualitas, ya, mencapai kebahagiaan bagian dari ajaran agama, ya salah satu bentuk ibadah juga gitu kan ya, menjadi dasar untuk membentuk keluarga yang sehat. Nah, keluarga yang sehat ini kan tentunya terbebas dari bukan hanya kesehatan fisik, ya kan, harus kesehatan secara psikologisnya, ya, kemudian kesehatan ekonominya, ya, kesehatan spiritualnya, itu semuanya itu harus benar-benar dipersiapkan secara matang pada saat pranikah, gitu ya. Jadi bukan eh, di Jember angka perceraiannya itu tinggi, ya, angka pernikahan dininya pun juga tinggi, ya. Mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor sosial budaya, ya. Budayanya kalau usia 20 tahun belum menikah itu dikatakan perawan tua gitu kan ya. Nah, kalau lulus SMP sudah menikah gitu ya, itu sudah dikatakan bukan perantau ya, itu namanya normal, wajar gitu kan ya. Umur 15 tahun, 16 tahun sudah menikah. Nah, padahal apakah mereka itu sudah mempersiapkan ya secara fisiknya, secara mentalnya, psikologisnya bagaimana? Apakah dia mampu menjalani tugas fungsinya sebagai orang tua, apakah dia mampu menjalani tugas fungsinya sebagai seorang ibu, seperti itu. Kira-kira nanti
ke depannya bagaimana? Apakah si calon suaminya ini sudah mampu menjadi seorang ayah, ya, mampu menjadi kepala keluarga, mampu mengambil keputusan, ya, mampu secara ekonomi, ya, itu harus benar-benar dipersiapkan dari awal, bukan hanya semata-mata untuk meneruskan keturunan yang melangsungkan reproduksi saja, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini untuk apa, menuju perkawinan yang sehat seperti itu, gitu ya. Jadi banyak kasus ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi apa yang meningkatkan angka perceraian itu adalah tingginya angka pengangguran. Berarti di situ salah satu faktor yang mempengaruhi apa? Status sosial ekonominya, gitu ya. Jadi mungkin di awal ya wes aku cinta ya kan, saya cinta, apakah cukup dengan cinta gitu kan ya. Jadi kan perlu dipertimbangkan di situ ketika suaminya sudah tidak bekerja jadi pengangguran, sudah ada nggak cinta lagi. Berarti kan eh, dari situ belum dipersiapkan dengan matang gitu ya. Belum eh, memperkirakan sesuatu hal. Jadi memang pernikahan itu ada sesuatu hal yang kompleks dan kita harus bisa membuka wawasan pasangan calon pengantin ketika memang dia mungkin di awal belum paham gitu kan ya. Nah, itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan pada saat melakukan konseling pranikah dan screening ya pranikah itu harus benar-benar eh, menjadi partner, menjadi fasilitator yang apa? Yang mampu membina hubungan baik gitu kan ya. Kita bukan ber, ber, apa itu namanya bertugas sebagai seorang bidan yang memiliki apa status sosial yang berbeda, tapi kita di situ berperan sebagai teman yang mampu memberikan arahan dan masukan kepada pasangan calon pengantin tersebut, gitu ya. Nah, tidak banyak juga kasus yang seperti yang kemarin saya baca, padahal dia yang viral di TikTok apa itu ya, ada ibunya yang dibunuh oleh istrinya sendiri di depan anak-anaknya yang masih balita, ya salah satu faktor yang mempengaruhi karena suaminya pengangguran, ya kan, itu adalah satu faktor yang mempengaruhi sosial ekonominya, ya. Jadi kita mengantisipasi harusnya itu bisa kita deteksi sejak awal, gitu kan ya. Kita mungkin di awal kalau misalnya berkenalan ya dengan pasangan ya yang kelihatan itu pasti yang baik-baik aja, sudah dah percaya sama saya, api tok gitu ya. Setelah kalian menikah di 1 tahun pernikahan itu pasti banyak pertengkaran, cekcok itu pasti gitu ya, karena masa apa adaptasi itu biasa ya, adaptasi setelah pernikahan itu pasti ada gitu ya, itu akan dialami oleh setiap pasangan calon pengantin. Loh, sebelum menikah itu loh nggak seperti ini gitu, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, wow pasti dituruti itu ya, tapi setelah menikah Bu, semuanya kelihatan, semuanya itu eh, apa muncul dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan, entah itu kebiasaan baik ya alhamdulillah kalau yang kita temui itu kebiasaan baik, tapi kalau yang kita ketemu kebiasaan buruknya gitu kan, ternyata dia psikopat ya, kita mengalami KDRT ya, kita komentar seperti ini tidak diperbolehkan, kita harus sendiko dawuh, ngerti ya, sendiko dawuh ya, harus turut, oh kalau apa laki-laki ngomong gini harus ikut gini, ayah bilang ah waduh kalau seperti itu eh, nggak bisa bertahan lama. Nah, tapi ya karena kita sudah mempunyai komitmen di awal ya, komitmen di awal untuk menikah ya, mungkin memang perlu, itulah yang dinamakan dengan persiapan psikologis ya, harus benar-benar mempersiapkan psikologis gini mungkin. Ketika kita menemui pasangan yang seperti itu bagaimana? Mungkin kita sebagai wanita yang memiliki pola pikir yang lebih dewasa, ya, lebih dewasa dibandingkan dengan laki-laki, gitu ya, bisa mengolah, ya, bisa mengolah terlebih dahulu. Artinya bukan mengolah, mengolah seperti apa ya? Kita merubah atau dengan orang tua yang notabene kita sudah kenal
sejak lahir sampai kita sekarang dewasa itu juga akan ada pertengkaran gitu ya. Apalagi dengan orang yang tiba-tiba kenal sudah dewasa, ya yang awalnya disanjung-sanjung setelah menikah ternyata, oh seperti ini gitu ya. Ya kita harus mampu untuk me, apa, mengolah psikologis kita, gitu ya. Apa itu namanya, beradaptasi. Mungkin dengan seperti ini, kalau misalnya sesuatu hal yang itu bisa ditoleransi dan bisa diterima, mungkin kita terima dulu. Tapi kalau misalnya itu adalah sesuatu hal yang fatal, ya, entah itu menyinggung apa ya terkait dengan KDRT ya, kemudian nanti awalnya itu kan kalau misalnya terkait dengan status sosial ekonomi itu mungkin kalau menurut saya sih bisa dibicarakan ya, asal sama-sama saling menerima gitu kan ya, sama-sama saling membangun gitu ya, saling sama-sama saling mendukung satu sama lain, tidak saling menjatuhkan ya, saling menghargai. Nah, insya Allah mungkin itu akan masalah dapat teratasi ya. Mungkin dasarnya memang harus cinta terlebih dahulu, tapi bukan hanya cinta sepenuhnya, tapi ya memang harus benar-benar mengolah psikologisnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan gitu ya. Jadi seperti ini kan belum ada yang menikah kan ya ini ya. Semuanya masih single kan ya. Nah, Iya, jadi Ibu. juga bisa jadi pelajaran untuk kalian juga untuk diterapkan mungkin ya ke dirinya. Ini kan masih masa penjajakan. Saya rasa semuanya mungkin punya pandangan yang berbeda atau mungkin yang sama gitu kan dengan untuk memilih calon pasangan. Ini kan masih masa pencarian kan ya. Masih masa pencarian, masih ada masa adaptasi, masih kalau sudah punya pasangan masing-masing, jangan sampai kalau masih pacaran aja sudah posesif kayak gini 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 gini, sewenang diposesifin kalau mungkin dia perhatian dan lain sebagainya gitu kan ya. Oh, nanti setelah menikah itu pasti akan berbeda lagi gitu ya. Jadi mungkin apa, benar-benar diperhatikan gitu ya. Terutama untuk kalian sendiri mempersiapkan fisik dan mentalnya dulu, mempersiapkan diri untuk menghadapi nanti perkawinan yang sehat itu seperti apa gitu. Hal yang paling penting diketahui sebelum menikah. Ya. Calon mempelai sebelum menikah hendaknya menyiapkan diri sebaik mungkin secara fisik maupun psikis. Ya, mengacu pada tuntunan agama, sedangkan fisik mencakup kesehatan, sebaiknya konsultasi ke pelayanan kesehatan. Ya, ada imunisasi TT dalam rangka mempersiapkan kehamilan sehat. Ya, masa reproduksi sehat usia 30 sampai 30. Ya. Nah, ya kalau menurut undang-undang pernikahan itu kan kalau perempuan itu kalau nggak salah umur apa 16, kalau laki-laki umur 19 tahun gitu kan ya. Kalau menurut undang-undang mungkin nggak apa-apa gitu kan ya mereka menikah. Cuman kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan terkait dengan keturunan yang sehat gitu ya, sebaiknya harus ditunda dulu kehamilannya. Ya, persiapkan dulu fisiknya, persiapkan dulu mentalnya, gitu ya. Jadi perbaiki dulu nutrisi ibunya, perbaiki dulu apa? Intinya kita mempersiapkan sesuatu yang matang dulu untuk kehamilan, ya. Jadi tidak semua orang itu kan mampu menerima ketidaknyamanan kehamilan salah satunya mual muntah ya. Psikologis ibu hamil itu sangat jauh lebih sensitif ya kan. Ibunya mudah marah, mudah tersinggung. Di situ ada perubahan hormon, perubahan bentuk tubuh. Lah, kalau misalnya nanti suaminya tidak bisa menerima kondisi tersebut gitu ya. Suaminya gak ngerti apa sih kok malah ngalem gitu kan ya, apa sih gini-gini aku nggak gelem, nggak mau, kok nyapu nggak gelem, kok nyuci nggak gelem, pas kayak gitu ya, itu namanya yang tidak dewasa ya kan, belum siap gitu kan ya. Jangan mau menikmati fungsi reproduksinya aja tapi tidak mau bertanggung jawab terhadap eh, apa hasilnya gitu kan ya. Oh ya wes berarti kan hamil, hamil itu ya sudah tugasnya perempuan. Ya wes itulah apa itu namanya, ikuti itu kan kodratmu itu kan
itu kan urusanmu. Oh, tidak seperti itu, ya kan? Harus bertanggung jawab selama masa kehamilan. Ya, suami pun juga seperti itu. Ya, tidak bisa lepas tanggung jawab seperti itu. Harus ngantarkan kontrol kehamilan. Kalau misalnya ke dokter OGIM sampai malam-malam, ngantuk ditinggal, suruh ngantar ibunya aja. Dan yang sing duwe anak itu sopo ibu po suaminya, ya kan gitu. Ya, harusnya kan sama-sama bertanggung jawab, harus berangkat berdua. Ya, kalau misalnya nanti ada morning sickness, isu-isu semua muntah, nggak bisa masak, ngamuk pagi-pagi nggak ada sarapan. Waduh, soro lah ngono. Ya, harus di kan dulu itu terkait dengan mentalnya si suami itu bagaimana gitu kan ya. Berarti nanti nanti kalau sudah hamil istrinya berarti harus siap dengan segala konsekuensinya. Kalau pagi masaknya terlambat atau bahkan nggak bisa masak, suaminya harus bisa masak sendiri. Ya, bersih-bersih rumah nggak bisa, harus suaminya bantu-bantu bersih rumah. Jangan menganggap itu semuanya adalah tanggung jawab perempuan. Ya, jangan menganggap itu semuanya adalah tanggung jawab istri. Karena itu adalah tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan dipikir, oh kan saya sudah bekerja, saya sudah menghasilkan uang, kamu kan hanya di rumah, kamu hamil, kamu apa memang kodratnya di rumah, hamil, bersih-bersih rumah, masak untuk saya. Oh, tidak seperti itu, gitu ya. Itu yang dinamakan kesetaraan gender. Ya, itu juga yang harus kita sampaikan ke calon pasangan pengantin yang nantinya untuk persiapan. Ya, harus dijelaskan ke calon suaminya. Nanti itu Pak, kalau misalnya ini istrinya ini sudah hamil, ada perubahan psikologis, ya, ada perubahan bentuk tubuh, ya, pastinya nanti mukanya itu kucel, ya, ada mungkin pigmentasi, wajahnya jadi apa kusem gara-gara hormonal gitu. Mungkin malas mandi atau apa gitu. Nanti pas jadi nggak sayang lagi sama istrinya. Nah, terus istrinya nanti ketika terjadi morning sickness, lemas, malas masak pagi, kemudian itu harus bisa ditoleransi gitu. Itu yang perlu kita sampaikan ke entah itu ke mertuanya, ya kan? Kalau misal tinggal satu rumah sama mertua, wes pasti jadi bahan omongan itu nanti. Wah, menantu itu cek males sih, mateng ngono wae, wis rewel, kemenyek sing ini, aduh, angel. Ya, tidak seperti itu, gitu ya. Harus dijelaskan, itu harus dijelaskan ke orang tua, ya, harus dijelaskan ke pasangannya, harus dijelaskan suaminya. Kan tidak sedikit juga kasus perceraian itu disebabkan karena orang tua, ikut campur orang tua di situ, gitu ya. Harusnya kan kalau sudah menikah, anak kita diserahkan atau si perempuan sama si laki-laki sudah membangun sebuah komitmen, ya. Ya nanti kalau mau menikah pahit manis ditanggung berdua, nanti kalau sudah menikah ya pahit kamu manis aku gitu ya, jangan seperti itu gitu ya. Nggak bisa seperti itu, harus sama-sama mempunyai komitmen yang kuat gitu kan ya, jadi supaya nantinya tidak terjadi salah paham di belakang. Nah, perlu itu ada juga pengambilan keputusan nantinya itu, eh, pengambilan keputusan itu masih tetap ada di orang tua. Jadi suaminya itu tidak berhak apa, suaminya itu tidak memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau misalnya seperti itu ya harus dihubungkan berdua antara suami dan istri. Ya, nanti enggak pas keputusan apa kata suami, tapi suami konsulnya bukan komunikasi ke istri, tapi konsulnya ke orang tua. Jadi keputusan apa kata mertua, waduh, angel kayak gitu. Itu pasti nanti akan sering terjadi pertengkaran di dalam sebuah keluarga gitu ya. Jadi tidak bisa urusan keluarga kita dicampuri oleh siapapun, itu sebenarnya tidak bisa gitu ya. Terus juga tidak boleh apa menelan mentah-mentah saran yang diberikan orang tua. Biasanya bojomu iku lho mbok dikandani meteng ngono ae kok ngalem. Mau kan masak tangi isuk nyapu-nyapu, ku awake diresiki adus ngene-ngene. Aduh, nanti suaminya balik nyalai istri. Gimana coba perasaannya kalau kalian jadi menantu yang seperti itu? Pasti ngenes ya. Ngono iku akhirnya terus ibu hamil itu jadi kek ya. Terus males mangan, diseneni, di Pulau Soro, di kongkon sing ini. Aduh, itu kehamilannya nanti nggak sehat, terus psikologisnya ibunya nggak sehat, akhirnya ibunya tambah sakit. Aduh,
yang diharapkan adalah keturunan yang sehat, tapi wurung wis. Nah, jadi kita di sini mempersiapkan benar-benar baik itu fisik, mental terkait dengan pranikahnya, prakonsepsinya harus benar-benar dipersiapkan. Ya. Kalian pun nanti kalau misalnya mau memberikan apa itu namanya konseling ke pasangan calon pengantin, itu pun juga seperti ini gitu ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir, terus bener-bener lah gitu kan ya. Terus yakin dengan pasangannya gitu. Oh yakin, mau cinta ya yakin ya saat ini, tapi nggak tahu nanti. Nah, pemeriksaan sebelum pernikahan ada anamnese. Anamnese itu liputannya dengan apa? Dengan riwayat kesehatannya, ya, riwayat kesehatan dahulu, bukan anamnese. Oh, persiapan pernikahannya, souvenirnya sudah punya apa belum? Sudah dipersiapkan apa belum? Kemudian sudah prewedding apa belum? Gitu ya. Nanti mau menikahnya di gedung yang mana? Bukan anamnese terkait dengan itu ya yang kita lakukan ya. Tapi lebih ke arah kesehatannya gitu ya, ada riwayat kesehatan nggak di dalam riwayat kesehatan yang mengganggu nggak di dalam keluarganya gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang saya sebutkan tadi, ada screening status gizinya, tinggi badan, berat badannya berapa. Kalau misalnya tinggi badannya kurang dari 145 cm, berarti ibunya memiliki resiko panggul sempit. Ya, kalau memiliki resiko panggul sempit, berarti nanti itu perlu kita jelaskan. Berarti nanti kalau prakonsepsi pranikahnya sebelum menikah itu sebelum menikah, sebelum punya anak atau dipersiapkan bahkan nanti itu jangan besar-besar bayinya gitu ya supaya nanti bisa lahir per vaginam. Kalau misalnya bayinya terlalu besar kan nanti takutnya nggak bisa lahir per vaginam gitu kan ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah pemeriksaan HB. Kira-kira calon pasangan pengantin ini anemia apa enggak gitu ya. Konsumsi tablet FE enggak. Nah, sebenarnya remaja seperti kalian ini harus konsumsi tablet FE loh. Minimal 1 kali seminggu. Ini konsumsi tablet FE enggak ini mahasiswa ini? Enggak ya? Konsumsi Enggak, per Bu. Bu. Oh konsumsi, ada yang konsumsi ada yang enggak ya. Di, Ya, di SMA itu setiap hari Jumat kalau nggak salah itu dikasih tablet FE ya. Dikasih, Bu. Iya, dikasih, Bu. Dikasih Bu. Iya, Bu. Merupakan salah satu, memang itu adalah salah satu program pemerintah dan itu harusnya dikonsumsi sampai pranikah juga ya. Pranikah itu konsumsi tablet FE. Jadi mulai dari remaja ketika kalian sudah mendapatkan menstruasi itu dinamanya sudah apa harus konsumsi tablet FE supaya mencegah anemia ya. Kalau selama menstruasi itu malah dihancurkan konsumsi tablet FE-nya setiap hari ya. Tadi kalian kehilangan zat besi itu sehari itu sekian gram. Jadi harus dapat sekian gram lagi gitu kan ya. Apalagi mereka-mereka yang ketat gitu kan ya. Biasanya kan eh, apa pemenuhan gizinya itu kurang seimbang. Jadi kalau misalnya seperti itu nanti itu akan mempengaruhi ke konsentrasi belajar. Ya, ketika remaja itu memiliki apa kadar Hb atau kekurangan zat besi itu akan mempengaruhi ke konsentrasi belajarnya. Dia akan mudah lelah, letih, lesu, ya kayak ngantuk ae. Lek sing isu-isu ngantukan saiki kuliah ngantukan coba iku coba anemia apa enggak iku ya. Coba konsumsi tablet AFE apa enggak ya. Jadi apa kalian pun saat ini ya kan nggak harus konsumsi tablet FE, bisa dipenuhi dari apa makanan yang setiap hari kita makan. Nah, kalau misalnya kalian paham zat besi itu didapat dari mana aja, oke nggak apa-apa, nggak usah konsumsi tablet FE ya. Tapi kalau kalian masih belum merasa yakin apa yang sudah dimakan setiap hari itu eh, cukup untuk memenuhi asupan besi setiap harinya, sebaiknya konsumsi tablet FE aja 1 kali per minggu gitu ya. Jadi itu cukup untuk memenuhi asupan besi kalian gitu. Kalaupun lebih kelebihan di dalam tubuh kita itu akan dimetabolisme kok, dimetabolisme dan akan dikeluarkan. Ya, bisa melalui keringat, bisa melalui urin gitu ya. Ya. Jadi apa
daripada kekurangan ya sel-sel tubuh yang sel-sel untuk pertumbuhan di dalam tubuh kita itu daripada kekurangan, mending dicukupi ya dengan konsumsi tablet FE 1 kali per minggu ya. Kalaupun dapat dari makanan bagaimana gitu ya. Penyerapan FE itu akan maksimal ketika dibarengi dengan konsumsi protein yang cukup gitu ya. Konsumsi protein hewani yang cukup. Ketika kalian konsumsi FE per minggu 1 kali dan itu asal-asalan, artinya tidak diimbangi dengan apa itu namanya yang benar. Kalian konsumsi tablet FE-nya dengan minum kopi, ya, kemudian dengan teh, ya, kemudian dengan jajan-jajanan yang sembarangan seperti itu, insya Allah penyerapan FE-nya itu tidak akan maksimal, gitu. Ya, jadi kalian konsumsi 1 kali per minggu, ditambah dengan kalian makan setiap hari, ya, entah itu bisa dari sayuran hijau, ya, seneng sayuran. Kalau misalnya nggak seneng sayuran, cuman seneng makan garingan aja gitu ya. Coba dah lo lihat, seneng makan garingan gitu tuh. Ya, kok apa kurang terlihat seger gitu ya. Coba disiapkan dari sekarang, dari diri sendiri sebelum kita sebelum kita mengaplikasikan ke orang lain, coba kalian eksperimen ke diri sendiri dulu gitu ya. Dengan ada yang belum konsumsi tablet FE saat ini, kemudian nanti minggu depan mungkin konsumsi tablet FE sekali seminggu, kemudian diimbangi dengan makanan sayur, kemudian tambah proteinnya, ya dibedakan kondisi fisiknya dibedakan sendiri gitu. Kira-kira ada perubahan nggak gitu di 1 bulan ke depan gitu ya. Coba dievaluasi 1 bulan gitu. Mungkin akan terlihat lebih seger, gak ngantukan ya. Kemudian melakukan aktivitas itu nggak malesan. Nah, mungkin seperti itu. Itu adalah mungkin sedikit efek yang bisa dirasakan secara nyata ya. Kalau misalnya nanti jangka panjangnya terkait dengan sel-sel yang ada di tubuh kalian mungkin itu tidak terlihat tapi kalau secara nyatanya yang dirasakan mungkin nanti itu nggak lemes, nggak males, nggak ngantukan, nggak bekerja pagi pun itu semangat, mau berangkat kuliah mandi pun itu semangat, seperti itu ya. Indikator pernikahan yang sehat dasar komunikasi yang kuat, komunikasi yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Komunikasi yang baik, ada masalah apapun jangan bilang ke orang ketiga. Orang ketiga itu bukan berarti pelakor ya. Orang ketiga itu orang tua, ya, teman, ya, terus apa itu namanya saudara dan lain sebagainya. Ya, apalagi pelakor ya jangan sampai amit-amit ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dengan pasangan kita atau ada sesuatu hal yang tidak disukai dengan pasangan kita, sebaiknya dikomunikasikan berdua. Jangan sampai keluar ke orang ketiga. Yalah orang ketiga ini genah, ya toh. Artinya genah itu kamu ya kalau misalnya orang tuamu itu suka dengan si pasanganmu, ya. Jadi sebaik mungkin ya kalau menurut saya pasangan kita itu sebaik mungkin terlihat baik, terlihat sempurna di mata orang lain ya. Jadi jangan sekali-kali membicarakan keburukan pasangan kita dengan orang lain ya. Biarkan pasangan kita itu terlihat sempurna di mata orang lain. Ya, sekalipun nyatanya tidak sempurna ya. Biarkan ketidaksempurnaan itu terlihat hanya di mata kita saja ya. Artinya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya suami kita itu suka marah-marah atau punya kebiasaan buruk, ya enggak pokoknya sesuatu hal yang buruk, nah jangan sampai disampaikan ke orang lain. Ya, kalau misalnya itu kita nggak suka, ya sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Ya, pelan-pelan merubah sikap, merubah watak perilaku itu memang nggak mudah, gitu ya. Tapi memang harus pelan-pelan dan setiap hari, gitu ya. Satu, mungkin kebiasaan yang itu akan dialami oleh semua wanita, ya. Apa kebiasaannya? Naruh sepatu sembarangan, naruh baju kotor sembarangan, dele sanggen-gen, wah pasti wis ngamuk, emosi. Yo, sing resik-resik soro.
nyapu soro, ya, buang sampah sembarangan. Wah, itu pasti jadi bahan pertengkaran setiap pagi itu nanti. Bukan hanya sama anaknya, sama suaminya juga seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu kebiasaan buruk yang mungkin itu bisa kita rubah pelan-pelan. Ya, kita menikah itu kan enggak juga 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun-tahun dan seumur hidup gitu kan ya. Nggak mungkin perilaku itu tidak berubah ketika kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya sampai tua pun nggak mungkin itu nggak berubah ketika kita ya sabar, telaten untuk apa itu namanya, entah itu sedikit mengomeli gitu kan ya. Nanti pasti insting. Ketika kita melihat aja, oh iya 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 iya, iya ditaruh di tempatnya gitu. Pasti seperti itu. Tapi mungkin yang perlu saya pesankan, eh, pada dasarnya laki-laki itu memiliki egoisme yang sangat tinggi, memiliki apa itu namanya harga diri yang sangat tinggi. Ya, ketika dia itu tidak merasa apa mungkin apa yang dia lakukan itu benar menurut dia, tapi ya itu mungkin tidak semua itu menerima dengan baik. Bagaimana kalau seperti itu ya? Kita harus bisa merubah saran kita itu menjadi sebuah sedikit sindiran, atau kita bisa mengolah kata. Kalau menurut saya itu lebih ke mengolah kata. Misalnya apa, kalau kata-kata seperti ini ya saya contohkan. Mas, apa kebiasaan ini bajunya itu ditaruh di mana? Harusnya itu ditaruh di tempat cuci. Kalau baju kotor itu ditaruh di tempat apa, di tempat baju kotor. Sepatunya harusnya selesai di mana? Habis mandi handuknya ditaruh mana? Nah, itu ketika ngomeli ke anak, ya kan? Kalau kita ngomeli ke anak seperti itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ke suami itu sebaiknya tidak seperti itu. Ya, kalau kita mau merubah perilakunya, misalnya, sayang, habis mandi, handuknya harusnya ditaruh di mana? Gitu kan lebih bagus, gitu kan ya, lebih enak didengar, gitu kan ya. Nah, mungkin suami kita juga akan tersinggung, gitu kan. Jadi lebih harmonis, gitu kan ya. Terus baju kotornya harusnya ditaruh di mana? Tuh kan nanti kalau eh, ketinggalan nggak ikut kecuci, nanti aku yang dimarahin. Terus harusnya gimana? Itu kan kan mengolah kata-kata itu menjadi sesuatu hal yang lebih lebih enak didengar gitu kan ya. Jadi kan kita kesannya bukan marah-marah. Kalau minta tolong apa, kita repot anaknya apa masih menyusui, masih ini, sayang aku tadi nggak bisa masak, nggak bisa bangun pagi soalnya anaknya rewel, nanti beli makan di luar aja ya, misalnya seperti itu kan enak gitu kan, jadi enak didengar. Kalau misalnya minta tolong, itu apa tadi itu, aku ke kamar mandi itu licin, kayaknya itu belum dibersihin deh, kalau misalnya minta tolong dibersihin bisa nggak, gitu kan misalnya enak ya kan, kata-katanya itu diolah selembut mungkin gitu kan. Jadi biar apa ya, kesannya itu kita itu membutuhkan, bukan membutuhkan ya, kita itu memang saling berkomunikasi. Nah, itu salah komunikasi yang baik. Tapi kan selama ini kadang kita nggak seperti itu mendengarnya. Sering kali pertengkaran, ya kan urusanmu. Kamu kan tugasnya bersih-bersih di rumah. Waduh, kalau kami misalnya seperti itu kan, kamu aku gitu kan, punyamu punyamu punyaku punyaku gitu kan, kalau menurut saya itu bukan komunikasi yang baik gitu kan. Kalau kita ke anak kita memarahi seperti itu, oke nggak apa-apa gitu kan ya, mendisiplinkan anak, tapi mendisiplinkan orang tua itu jauh lebih susah. Jadi kata-katanya harus benar-benar diolah lebih sedemikian rupa gitu ya. Jadi harus benar-benar yang kira-kira gak menyinggung perasaannya gitu. Apalagi kalau disuruh laki-laki itu paling nggak mau. Soalnya egoismenya itu tinggi. Aku jikik nih maem, aku jikik nih piring gitu, ambilkan piring gitu. Gak kira mau. Kalau misalnya kamu apa, aku aku kan apa, garamku habis, belikan garam. Ngongkon anak itu ngongkon bojone kan nggak seperti itu ya kan. Jadi kita membangun komunikasi yang baik itu yang dinamakan dengan kesetaraan gender. Ya, minta tolong, bahasa minta tolong itu kan biasanya susah ya, susah untuk diucapkan karena kita mungkin sama-sama egoisme tinggi, apalagi sama-sama bekerja. Kita juga wanita karir, suami kita juga bekerja gitu kan ya.
Kalau misalnya sama-sama itu kan harusnya dibicarakan bersama, jangan sampai dibicarakan ke orang lain. Kah bojoku iku ning omah iku senengane ki ngene. Terus aku kesel resik-resik iku sing lambene dideleh sembarangan, gak gelem nulungi nyuci. Ana wis tuwa wis ya. Ya lek koncone seneng diceritani. Kok lek ngono makane piye dikandani gak oleh rabi mbek iku, kok rabi mbek iku ngeyel sih. Waduh, angel malah ya jadi kompor kan akhirnya kayak gitu ya. Nah, itulah tujuannya supaya membangun komunikasi yang baik. Apapun masalahnya, tetap biarkan orang lain itu, pasangan kita itu sempurna, gitu ya. Biarkan ketidaksempurnaan itu hanya ada di rumah tangga berdua saja, gitu. Ya, apalagi terkait dengan penghasilan, jangan sampai keluar eh, sebelum menikah. Ya, terkait persiapan ekonomi nih. Sebelum menikah saya sudah tahu kalau suami saya itu hanya bukan PNS, misalnya pekerja swasta. Kapan berarti dia tidak memiliki penghasilan yang tetap, gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya di awal? Ya wis, berarti kan sudah tahu konsekuensinya, sudah bisa diperkirakan nanti itu ke depannya itu mampu nggak memenuhi kebutuhan saya sebagai istri, memenuhi kebutuhan anaknya nanti itu bagaimana. Itu harus dipertimbangkan sejak awal kita ya sebagai perempuan gitu ya. Lek wis menerima berarti nanti kan sudah menikah, nggak boleh protes, apalagi cerita ke orang tua ya, apalagi cerita ke teman-teman. Aku lu gak mbek bojoku lu gak baju belanja nih, ngono. Apa masuk gaji sak mene cukup gawe apa gitu khusus mbek anak mbek pempes anak yo entek ngono. Gawe belanja ya gak cukup. Apa lagi gitu gitu pedakku gawe waduh gak boleh ya seperti itu ya. Ya, itu yang akan merusak image suami kita di depan orang lain dan itu yang akan memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya, mungkin salah satu contohnya kasus yang saya sampaikan tadi kan dalam beberapa waktu yang lalu itu kan yang istrinya digorok sama suaminya gara-gara istrinya suaminya pengangguran. Dengar kan itu yang kasus itu ya, yang di depan anaknya itu yang balita anaknya dua itu. Hmm, itu kan merusak masa depan anak ya. Jadi ya kalau misalnya kita sudah tahu suami kita itu pekerjaannya apa, penghasilannya apa, kita kan sudah bisa memastikan, kita sudah bisa melihat nantinya itu berapa kemampuan suami saya untuk menafkahi saya, gitu kan ya. Harusnya berapapun nafkah yang diberikan suami, asalkan ya dalam tanda kutip tidak digawe aneh-aneh, bojone gak ngapusi, memang benar-benar mungkin penghasilannya mungkin sebulan cuma 2 juta, memang yang 2 juta itu yang dia kasihkan ke istri semua. Jadi kok seumpamanya penghasilannya sebenarnya 10 juta, tapi ternyata yang dikasihkan kita itu yang 2 juta. Waduh, lainnya kemana? Jadi kalau itu protes marah juga nggak masalah, tapi kan kalau misalnya itu memang kondisinya benar-benar real, jujur seperti itu ya memang mungkin harus dikomunikasikan dengan baik. Mana sesuatu hal yang menjadi prioritas, apakah egoisme kita untuk memenuhi nafsu kebutuhan kita itu lebih tinggi dibandingkan keharmonisan rumah tangga, pernikahan yang sehat itu harus menjadi tolak ukur di awal gitu kan ya. Tuh, ya. Pernikahan dipenuhi senyum, canda, dan tawa seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, menangani masalah yang baik, melakukan aktivitas bersama. Jadi lebih ke arah saya nanti itu aku mau belanja, tapi uangnya habis. Misalnya seperti itu. Itu di rumah itu nggak ada, minyaknya habis, cennya habis. Tapi kan sudah habis uangnya, nggak ada uang. Terus gimana solusinya? Misalnya seperti itu. Ya, em, pasti nanti akan ada jalan, insya Allah. Jadi kalau saya sih percaya sama Allah gitu kan ya, rezeki itu pasti cukup gitu ya. Tergantung kita yang mengolahnya. Ya, dulu dengan kita apa zaman dulu ya, pada waktu saya sekolah, saya
dapat uang saku 100 rupiah, ya 500 rupiah cukup, ya cukup pada zamannya, tapi tidak cukup sama sama pada zaman sekarang gitu kan ya. Sekarang naik jadi 5.000 gitu kan. Itu insya Allah sama dengan seperti itu. Perekonomian pun kalau menurut saya sama dengan seperti itu. Ya, dulu harga baju berapa, sekarang harga baju berapa. Ya, yang tidak bisa terangkul oleh kita itu adalah gaya hidup, ya tergantung gaya hidup kita. Coba dah kalau misalnya kalian meratapi atau mengingat-ingat diri sendiri, sebenarnya satu minggu kalau misalnya dikasih sangu sangu apa uang jajan sama orang tua 100.000 pun cukup cukup, ya kalau kita mau mencukupkan, ya. Tapi kalau kita nggak cukup ya nggak cukup, ya paling nggak ya kalau minta mau bandrolnya seminggu 500.000, waduh, ya 500.000 berarti per harinya itu hitungannya 100.000 gitu ya. Ya kalau orang tuanya penghasilan lebih dari itu ya nggak masalah gitu kan ya. Tapi ya tetap tetap kalau menurut saya lebih ke memanajemennya. Ya kalau misalnya kalian 150.000 seminggu cukup, berarti per hari kan cukup 30.000 gitu kan ya. Cukup 30.000 kalau misalnya kalian jadi berat rumah, kemudian tinggal beli lauk aja, gitu kan ya. Gak perlu jalan-jalan kemana-mana, insya Allah juga cukup. Beli lauk 10.000 aja, kalau menurut saya itu cukup kok untuk seharian, untuk anak kos itu. Ya. Tapi nggak tahu lagi, belum jajannya ya, belum jajannya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau zaman saya sih cukup, nggak tahu sama sekarang. Kalau apa itu namanya, apa memenuhi kebutuhannya. Tapi sekali lagi sih ya, kembali ke kalau menurut saya yang tidak bisa terpenuhi itu adalah gaya hidup. Kalau kita menginginnya berapapun yang kita dapat pasti nggak cukup gitu ya. Sama juga pranikah menikah. Ya, digaji apa dikasih uang belanja 1 juta 1 bulan cukup. Kalau misalnya kita mau mencukupkan ya cukup ya. Tapi kalau kita nggak apa tidak mencukupkan ya tidak cukup 1 juta 2 juta gitu kan ya. Insya Allah eh, rezeki yang dikasih oleh Allah itu pasti cukup ya. Syukur-syukur itu bisa lebih ya. Tuh kalau lebih pun kan bisa nanti ditabung gitu kan ya. Pokoknya eh, jangan memenuhi apa mengikuti gaya hidup yang di luar batas kemampuan. Itu kalau menurut saya sih. Tuh. Batas usia perkawinan ya. Kalau menurut Undang-Undang Pernikahan seperti saya sampaikan tadi, 16 sama 19 tahun itu sudah boleh menikah. 16 untuk perempuan, 19 tahun itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk kesehatan reproduksi, ya usia kesehatan reproduksi yang sehat, usianya itu perempuan itu minimal 20 tahun. Ya, kalau laki-laki perempuan itu usianya minimal 20 tahun, ya lebih dari 20 tahun untuk siap secara reproduksi, siap secara fisik maupun secara mentalnya. Ya, usia-usia segitu kan juga masuk dewasa awal gitu ya. Jadi pola pikirnya pun juga masuk ke arah ke pendewasaan gitu ya. Kalau laki-laki idealnya ya jelasnya di atas kita gitu kan ya. Kalau misalnya sama gitu, sama-sama usia 20 tahun gitu nggak apa-apa ya nggak apa-apa sih. Cuman eh, masa pendewasaan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Mungkin kita 20 tahun itu bisa berpikir rasional, dewasa, berpikir logis dan lain sebagainya, tapi tidak bisa dengan laki-laki. Makanya kenapa perempuan harus lebih bisa mengolah gitu kan, lebih mengolah emosi, mengontrol emosi, ya merubah perilaku pasangan atau suami kita itu tidak cukup 1 atau 2 hari, seminggu 2 minggu tidak cukup ya. Jadi harus benar-benar memang kita yang uh, me, 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 mengatur emosi, mengontrol emosi ya. Asalkan tanda kutip tidak KDRT ya, kemudian tidak diskriminasi dengan kita gitu ya. Ya kalau seperti itu ya nggak bisa ditoleransi ya, harus benar-benar dijelaskan di awal gitu.
ciri-ciri pernikahan sehat, ada kemampuan untuk menyelesaikan pertengkaran. Nah, saya bilang tadi tidak malah sambat ke orang ketiga ya. Kita tetap saling menerima ya. Terkadang memang tidak ada perasaan apa-apa. Maksudnya kalau sudah tidak ada perasaan apa-apa ini yang bahaya ya. Maksudnya berarti kan sudah nggak ada dasar rasa cinta kasih di dalamnya. Itu kan yang sudah malah bahaya ya wis. Babano, harapmu harapmu, aku ya wis ngene gitu. Kamu menerima aku ya wis kondisiku seperti ini. Jadi tidak ada yang mau saling mengalah, tidak ada yang mau saling merubah sikap, terus malah susah, coroan gitu ya. Kita menghormati pandangan pasangan kita. Ya, dengarkan kalau pasangan kita mau ngomong itu ya didengarkan. Karena notabene laki-laki itu biasanya senang bercerita, ya. Senang bercerita terus panjang lebar. Tapi ketika kita yang bercerita, para ibu-ibu yang bercerita pasti tidak didengarkan. Karena pada dasarnya laki-laki itu bukan pendengar yang baik. Kalau dia butuh aja pasti dia mendengarkan. Tapi kalau dia nggak butuh, pasti gak didengarkan. Nah, kalau seperti itu ya jangan emosi, ya wis dirungokno ae. Itu kan sesuatu hal yang bukan prinsipal yang perlu dipertengkarkan kan sebenarnya gitu. Ya, ya udah kita berusaha menerima aja gitu, nggak apa gitu ya. Kalau misalnya apa itu namanya? Itu tadi pada dasarnya perempuan itu jauh lebih dewasa gitu ya. Kalau kalian mendengarkan apa itu namanya ceramahnya dokter siapa itu namanya? Yang perempuan itu loh. Pernah dengar nggak, Rek? Siapa? Pernah tahu? Yang dokter cewek itu loh. Siapa sih? Ya Yang di sudah. Papua itu ya, Bu. Apa? Yang di Papua itu lah. Siapa? Apa yang di Papua, kan? Yang bukan, yang biasanya siapa sih itu loh. Yang pokoknya siapa sih? Yang ustazah juga, yang cewek, yang siapa sih namanya itu? Lupa sih saya. Itu kan mesti itu ceramahnya itu terkait dengan parenting, ceramahnya terkait dengan keharmonisan Tisna. keluarga. Apa sih Ustada namanya? Oki, Bu. Siapa? Ustada Oki. Bukan. Siapa Saya sih? taunya Dokter Richard cuma, Bu. Oh, si Dokter siapa? Cindy itu tahu. Dokter Bu- Cindy, Bu. Bukan. Si to siapa sih jenenge? Dokter Risma, Bu. Iya kayaknya Risma. Iya. Eh, masa Risma Duduk? Si Dokter siapa sih? Bila, Bu. Hmm, si siapa sih jenenge? Siapa sih? Ya kan malah penasaran. Ya tak boleh. Itu saya senang mendengarkannya. Dokter Aisyah, tahu, Bu. Aisyah Dahlan. Ya, Dokter Aisyah Dahlan. Itu kan mesti apa itu namanya? Ngomongnya itu kan selalu parenting ya, kemudian itu ke arah keluarga, keharmonisan keluarga itu cinta ibu-ibu itu, bukan pecinta ibu-ibu, dicintai oleh ibu-ibu ya. Maksudnya ibu-ibu itu pecinta Dokter Aisyah Dahlan karena apa yang beliau sampaikan itu saya rasa itu rasional dan itu fakta banget gitu kan ya, fakta banget, rasional, dan ketika itu kita mengaplikasikan apa yang beliau sampaikan, oh iya ya, ternyata itu memang seperti ini gitu ya. Itu adalah eh, apa itu namanya, beliau juga bilang kalau misalnya memang laki-laki itu pada dasarnya bukan pendengar yang baik gitu namanya. Jadi ya memang kita itu oh ya, ya meskipun kita itu sebenarnya gak nyambung dengan apa yang disampaikan suami kita,
Dek ini itu cerita pekerjaannya sehari-hari itu gini gini. Tapi kan ya kita memang harus menghargai pasangan kita ya, meskipun gak dong, gak nyambung. Oh ya wes guyu-guyu ae. Oh iya, iya. Terus gimana? Ya macak 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 ngerti wes gitu ya. Engko lek bojone seneng. Gitu kok begitu kan aja. Itu pasti senang nanti betah di rumah, nggak ngopian nang jopo gitu kan. Keluar pun kan dia sebenarnya cari teman ngobrol sih, ngopi sama teman-temannya, cari teman ngobrol. Terus apa itu namanya, ya kalau teman-temannya baik, kalau misalnya nanti teman-temannya malah membawa dampak buruk kan malah nggak enak di keluarga kita. Jadi ya diusahakan bagaimana suami itu betah di rumah, kalau menurut saya seperti itu. Ya salah satunya menjadi pendengar yang baik itu menghormati pandangan pasangan kita. Entah itu menurut dia seperti ini. Kalau misalnya itu, walah ya wis baban lola, tidak merusak apa itu namanya, tidak merusak rumah tangga kita, ya wis ya dirungokne ae ngono ya. Ya, tapi kalau misalnya kita yang ngomong pasti itu jarang didengarkan. Soalnya eh, dia itu bukan pendengar yang baik, dan kita ditakdirkan memang perempuan itu sudah lebih dewasa lebih dahulu dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Memang perempuan lebih banyak mentoleransi kalau seperti itu gitu. Hasil dari pernikahan yang sehat, ya pasti apa tujuannya, akhirnya apa ini, dilahirkan bayi yang sehat, ya kehamilan yang sehat, keturunan yang sehat, ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi itu, pernah kan ya, eh, Dokter Aisyah Dahlan itu, maksudnya pernah 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 mendengarkan beliau anu kan ya, ceramah. Tipe kebiasaan dalam pernikahan tidak sehat. Oh, ini dipendam. Tidak ada yang mau jadi pendengar. Saling menyalahkan, menyanyiakan pasangan, putus asa terlalu cepat. Waduh, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Ya, ini diukan. Siapa yang bisa ngontrol ini semua? Ya kita sebagai perempuan, gitu kan ya. Loh, katanya tadi tidak ada apa itu namanya, diskriminasi gender. Semuanya berhak ngomong, semuanya berhak. Nah, harus dikomunikasikan dengan baik, diolah kata-katanya dengan baik supaya tidak menjadi apa? Tidak menjadikan suami kita itu menjadi lebih emosi gitu ya. Tidak dipendam, disampaikan tapi dengan kata-kata yang baik. Jangan terus kita emosi. Kalau kita emosi, kondisi kita emosi, pegel, sebaiknya apa? Diam. Diam dulu ya. Nanti kalau ada momen yang tepat ya, dengan mungkin kita duduk sambil santai ngopi ngeteh bareng, lihat YouTube bareng ya, lihat TV bareng, itu baru bisa disampaikan mungkin ya, yang tadi itu kok kayak gini saja nih loh. Mungkin apakah tidak sebaiknya seperti ini? Jadi kita membahasnya itu eh, apa ya? Mungkin itu lebih diolah aja gitu ya. Jadi tidak timbul pertengkaran yang hebat gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah omongannya, diatur omongannya itu lebih baik gitu. Tips pernikahan yang sehat, ya bangun komunikasi yang baik, sudah tadi, luangkan waktu untuk pasangan, bangun suasana yang menyenangkan, bangun rasa saling mendukung dan mengingatkan. Ini mungkin yang belum kita bahas, diluangkan waktu untuk pasangan, ya kalau sebelum nikah aja apa, habis maghrib sudah makan apa belum, tak jemput ya, kita makan bareng gitu. Nanti kalau sudah menikah, waduh nggak ada momen-momen seperti itu, malah kita sibuk eh, mengurus rumah tangga, ngurus anak, suaminya malah nggak keurus ya, suaminya malah asal di luar ngopi dengan teman-temannya. Nah, libatkan pasangan kita dalam hal urusan rumah tangga.
buat dia menjadi sibuk, bukan hanya sibuk bekerja di luar, tapi ketika dia pulang ke rumah, buat dia sibuk dengan anak-anak dan keluarganya juga seperti itu. Jadi kita harus melangkahkan. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana caranya? Misalnya pulang kerja gitu ya, kita mungkin menyiapkan makan dulu gitu, siapkan makan. Nah, saya minta tolong anaknya dipegang ya, aku tak masak, misalnya seperti itu. Atau kalau enggak eh, apa pulang kerja dibuatkan teh anget, buatkan kopi dulu, anaknya tidur, jadi buat me time gitu ya. Membahas biasanya dia sambil ngopi, sambil apa berceramah. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kadang kan kita itu sibuk dengan diri sendiri, itu kadang sukar untuk apa itu namanya melibatkan laki-laki dalam urusan rumah tangga ya. Jadi tetap dilibatkan aja dalam rumah tangga. Nanti kalau misalnya kita bersikap seperti itu, insya Allah suami kita pun itu nggak akan tega lihat kita itu. Nggak teganya itu kenapa? Bojoku seakan sudah bangun pagi, sudah menyiapkan makan, aku pulang kerja itu masih disambut dengan seperti ini. Oh, anu dah, apa itu namanya? Aku mau bantu apa ya? Mungkin nanti itu dengan sendirinya itu akan muncul seperti itu, gitu. Jadi kita itu menumbuhkan menumbuhkan apa rasa empati dari suami itu tidak harus dengan marah-marah, gitu ya. Kita itu menumbuhkan itu dengan rasa kasih sayang gitu ya. Kita dulu yang memulai ya, jangan mengharapkan suami dulu yang memulai karena itu pasti tidak mungkin ya. Pasti mungkin soalnya ya gitu tadi suami itu diciptakan memang kadang-kadang itu apatis ya. Apatis gak ngerti ini gak ngerti ngono gak ngerti, jadi memang kudu kita yang menuntun ya, perempuan yang menuntun, menduduhkan, memberitahukan bahwa oh seperti ini tuh loh yang seharusnya dilakukan, seperti ini itu yang diharapkan oleh perempuan gitu. Jadi ya wis apa itu namanya, secapek-capeknya kita, semarah-marahnya kita tetap bersikap manis gitu ya. Ya memang kadang susah sih ya, susah tapi ya demi rumah tangga yang sehat, keluarga yang sehat. Ya, kalau kata anak saya itu keluarga cemara jarene. Hmm. Jadi membangun keluarga cemara wis mengesampingkan egoisme sendiri untuk demi keluarga yang sehat seperti itu. Bisa juga diluangkan waktu dengan makan bersama di luar dengan anak gitu kan, pasti senang anak itu kalau diajak jalan-jalan itu ya, liburan tipis-tipis misalnya tiap minggu ke kolam renang gitu ya. Jadi tidak eh, saya ngurus rumah tangga terus gitu ya, suami juga kerja, pulang kerja kalau mau main ya sama teman-temannya ngopi gitu ya. Kalau misalnya nanti ada seperti itu ya, ya saya mau liburannya itu dengan teman-teman ya. Kalau misalnya ada kata-kata seperti itu dari ini, bagaimana kita menyikapinya? Loh, terus sampean kan sudah bekerja, sudah misalnya 8 jam di luar rumah, itu juga sudah dengan teman-teman ya, sudah refreshing dengan teman-teman. Bekerja itu kan juga nggak di depan laptop terus tiap hari, bekerja tidak. Nah kalau malam misalnya terus hari Minggu ya kan untuk keluarga, untuk apa istri dan anak. Jadi terus kapan waktunya untuk istri dan anak? Itu hak-hak seperti itu perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan. Jadi untuk membangun keluarga yang sehat. Jadi apa itu namanya? Sebenarnya itu secara tidak langsung sih untuk mengarahkan suami itu agar tidak apa itu namanya, tidak bergaul di luar berlebihan sebenarnya. Kalau bergaul di luar berlebihan itu juga nggak bagus sebenarnya. Malah senengannya ngopi tapi di rumah nggak mau gitu ya. Ngopi ya dibuatkan aja kopi di rumah, ngobrol nanti ditemani ngobrol gitu kan ya, malah iseng nyawang anaknya lihat itu bareng nanti
akan harmonis, akan lebih terbangun, terjalin rumah tangga yang sehat seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Mungkin ada yang perlu kita komunikasikan terkait dengan apa tadi pranikah. Lanjut aja ya. Ya. Terkait dengan pemeriksaan fisik apa saja sih sebenarnya? Ya, ada TTV, ya, pemeriksaan umumnya, ya, itu pasti selalu dilakukan untuk pemeriksaan umum. Tekanan darah, suhu, nadi, respirasi, pemeriksaan darah rutinnya, ada HB, trombosit, leukosit. Ini juga ada indikasi ya, jadi kita sesuai dengan indikasi. Tapi kalau HB ini masuk ke dalam screening awal dan harus wajib dilakukan, ya. Pemeriksaan golongan darah yang dianjurkan ada golongan darah atau resus, ya. Kalau misalnya ada apa itu namanya talasemia, ya itu jika ada indikasi kita tanyakan anamnesa tadi ya di anamnesa kalau misalnya ada riwayat terkait dengan itu baru kita lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya di dalam keluarga tidak ada riwayat terkait dengan itu boleh itu tidak dilakukan. Jadi selama tidak ada keluhan dan apapun indikasi itu tidak wajib untuk dilakukan. Gula darah terkait dengan apakah calon pasangan pengantin ini terindikasi terkait dengan apa penyakit gula darah atau kencing manis ya, ada penyakit hepatitis enggak, ya, ada TORCH, ya, TORCH ini tukso, ya, terkait dengan tukso. Kalau ini untuk persiapan prakonsepsinya, ya, nanti supaya kehamilannya sehat, tidak sering mengalami guguran dan lain sebagainya itu, ya. Ini tekanan darah normalnya itu berapa, ya, dikatakan hipertensi itu berapa. Masih muda gini ada yang hipertensi loh, ada, ya. Atau bahkan misalnya di keluarga itu ada riwayat hipertensi, kita perlu waspadai, ya. Hipertensi kadang terjadi tiba-tiba di selama masa kehamilan, artinya hipertensi dalam masa kehamilan, ya. Itu makanya perlu dideteksi sejak dini, seperti itu. Ya, persiapan gizi, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, cek status IMT-nya. Ya, IMT-nya jangan sampai underweight atau cat. Ya, jadi nanti beresiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya, beresiko mengalami keguguran, gitu ya. Jadi kehamilannya tidak sehat, bayi atau janin yang dihasilkannya pun juga tidak sehat. Harus diperbaiki dulu gizinya sebelum terjadi konsepsi. Nah, jadi prakonsepsinya. Cek status imunisasi TT-nya. Ya, jadi di awal mungkin yang sering kita temui kalau apa itu namanya persiapan menikah itu ke puskesmas untuk dapatkan suntik imunisasi TT aja, ya, padahal lebih dari itu harusnya dapat konseling yang lebih gitu. Tapi tidak hanya itu aja. Nah, edukasi kesehatan reproduksi, ya, ganti pakai apa, ganti pakaian dalam setiap kali basah atau ganti pembalut setiap kali penuh, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita, ya, kesehatan reproduksi perempuan, gitu ya. Pemeriksaan penyakit menular, ya. Pemeriksaan penyakit menular itu adalah sesuatu hal yang sensitif, ya, hal yang sensitif yang kita tanyakan pada calon pasangan pengantin, ya. Tapi dengan melihat kondisi saat ini, ya, yang notabene banyak apa seks bebas, ya toh, kemudian banyak apa itu namanya pernikahan dini yang disebabkan karena seks bebas, ya, ada kehamilan yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ini perlu kita tanyakan, perlu, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, karena HIV/AIDS juga itu bukan hanya disebabkan karena seks bebas juga, gitu, karena mungkin dia pengidap apa itu namanya kecanduan narkoba, gitu, kemudian ganti-ganti suntik dengan teman atau dan lain sebagainya. Apa itu namanya? Hmm, apa itu namanya?
tujuan yang tidak baik gitu kan ya. Kalau misalnya anak metal-metal seperti itu kan, kalau kita melihatnya itu biasanya ya wis tekmu tekku gitu kan, penggunaannya itu kan biasanya bisa berbareng-barengan dan lain sebagainya, itu boleh, ini perlu ditanyakan, perlu ya terkait dengan penyakitnya ya, entah itu hepatitis ya, riwayat penyakitnya hepatitis di keluarga ada nggak yang punya penyakit kuning gitu ya Pak. Kalau di masyarakat itu kan biasanya terkenal dengan penyakit kuning ya, hepatitis ini gitu, HIV AIDS ya. Penyakit menular seksual ya, mungkin seperti ini, pernah nggak mengalami seperti ini gitu kan ya, ada kencing nanah gitu ya, ada gatal-gatal di area kemaluannya gitu, itu perlu ditanyakan, perlu nggak bapak baik laki-laki mau perempuan gitu. Tapi kan jangan tanya gimana ya, apa itu namanya, eh, karena itu adalah upaya screening di awal ya. Kalau itu sudah diketahui nanti ada gagal pernikahan karena ini Bu, ya kan emang lebih baik diketahui di awal daripada nanti di akhir gitu kan, daripada nanti Anda tertular oleh pasangannya juga. Yang saya pernah lihat juga itu di TikTok itu, yang suaminya sudah meninggal, istrinya baru tahu kalau dia mengalami HIV, padahal apa itu namanya, itu siapa itu namanya ya, pokoknya itu suaminya kalau nggak salah nggak usah sebut, anda sebut merek, pokoknya suaminya itu sudah meninggal ya, yang saya lihat di TikTok itu ya, suaminya itu sudah meninggal, kemudian dia itu punya anak ya, kemudian si apa suaminya itu meninggal didiagnosa karena dia udah ya, dia mengalami HIV ya, dia apa itu namanya, HIV AIDS ya, berarti istrinya langsung kaget ya, istrinya langsung kaget, kemudian dia di screening ulang, ternyata istrinya juga kena, anaknya juga kena. Nah, tahunya itu mungkin kondisinya sudah sangat terlambat ya kan, tahunya padahal dia melakukan hubungan seksual dengan hanya dengan suaminya aja, berarti bisa dipastikan suaminya berarti pernah jajan di luar gitu kan ya, pernah jajan di luar dan dia menularkan ke istri dan anaknya. Anaknya bagaimana kok bisa ketularan padahal dia nggak melakukan hubungan seksual gitu kan ya. Anaknya masih balita, posisinya masih menyusui ke ibunya gitu kan ya. Jadi apa itu namanya, dua-duanya itu itu tuh tertular dan dia akhirnya bagaimana hidupnya, dia dikucilkan ya, padahal orang-orang dengan seperti itu membutuhkan support system yang kuat ya. Kita harus tahu bagaimana cara penularannya itu kita ngobrol gitu kan nggak ketularan sih ya, cara penularannya dengan cairan gitu, dengan cairan tubuh ya kan, kemudian dengan apa itu namanya hubungan seksual, dengan ganti-ganti suntik yang bergantian ya. Kalau misalnya ngobrol aja dia nggak mau, berarti kan ya kan seakan kasihan gitu. Jadi eh, apa, hal-hal seperti ini mungkin perlu kita tanyakan karena kita tahu kalau eh, penyakit menular seks di luar penyakit menular seksual berarti HIV/AIDS itu salah satunya mungkin dia ketularan dari cairan tubuh orang lain gitu kan ya. Mungkin dia tenaga kesehatan ya. Kita semuanya ini di sini, ini calon-calon bidan ini ya, tidak melakukan hubungan, belum pernah melakukan hubungan seksual tapi mengidap HIV, mungkin mungkin ya pada saat menolong persalinan misalnya. Makanya kita harus pakai APD yang lengkap ya, menolong persalinannya ibunya dengan kita nggak tahu ya, nggak tahu tiba-tiba setelah melahirkan, setelah persalinan tuh muncul diagnosa ibunya dengan HIV AIDS, ibunya dengan hepatitis, bagaimana perasaan kita gitu kan ya. Jadi ya kita ini orang-orang yang memiliki resiko yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ini ditanyakan nggak apa-apa, ditanyakan aja gitu. Ini terkait apa infeksi-infeksi menular seksual. Ya, penyakit hereditas.
ya gen yang tadi saya sampaikan hemofili, berarti nanti itu dia itu nggak boleh hamil kalau hemofili itu, karena nanti kalau dia hamil pasti dia masih mengalami keguguran. Kalau terjadi keguguran nanti dia akan mengalami gangguan pembekuan darah yang akhirnya bisa menyebabkan apa, perdarahan hebat. Bisa menyebabkan sampai meninggal dunia seperti itu. Sudah ada yang perlu ditanyakan?